hati nurani kalian. Camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang pintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Yakni kehadiran Sylvester Matutina, ini relawannya Jokowi yang rencananya dia akan menghadiri sidang peninjauan kembali yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kaitannya dengan vonis dia yang sudah inkrah di Mahkamah Agung, yakni 1,5 tahun penjara karena penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, banyak orang mengapa menunggu-nunggu karena Sylvester Matutina ini kan selama ini katanya tidak menghilang, tidak bisa ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena kasus yang sudah inkrah atau harus sudah berkekuatan hukum tetap dan harusnya dia segera masuk penjara itu sudah dijatuhkan oleh hakim pada tanggal 16 September 2019. Sampai sekarang kan dia juga belum dijebloskan ke penjara. Alasannya dari kejaksaan itu karena ya dia menghilang. Nah, kalau sekarang dia hari ini mestinya tadi dia hadir, ini kan harusnya jadi momen Kejaksaan Agung nggak bisa ngeles lagi bahwa dia harus ditahan ya karena alasannya apa, sudah muncul di pengadilan kok tidak juga ditahan. Tapi ternyata Sylvester Matutina hari ini tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akhirnya ya sidangnya ditunda sampai pekan depan. Ini menurut hakim karena alasannya yang mengajukan peninjauan kembali ini tidak hadir, ya maka ditunda sepekan yang akan datang. Nah, yang cukup menarik itu adalah alasan yang diajukan kenapa dia tidak hadir. Kalau menurut versi pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rio Baten, katanya dia ini menderita chest pain, ini apa nyeri di dada gitu. Tapi menurut rekan dia Adi Darmawan, ini sekjen Peradi Bersatu ini waktu yang orang selalu mendampingi Sylvester Matutina, dia menderita tifus. Mana yang benar? Mana yang benar tentu saja kita tidak tahu, tapi yang jelas kita lebih baik berpegang surat resmi yang diajukan ke majelis hakim yang sebutkan bahwa dia menderita chest pain dan harus istirahat 5 hari dan dia dirawat di rumah sakit Cinere ini di Depok. Jadi dari sini sebenarnya ini kan sudah tahuan di mana posisi dari Sylvester Matutina. Nah, artinya kalau menurut keterangan dari surat yang disampaikan oleh pengacaranya kepada hakim, dia berada di rumah sakit dan harus di rumah sakit Cinere dan harus beristirahat selama 5 hari. Harusnya ini tidak ada alasan untuk Kejaksaan Agung juga tidak mengecek dong ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tepatnya yang harusnya melakukan eksekusi. Benarkah bahwa Sylvester Matutina itu dirawat di rumah sakit Cinere, dan kalau dia betul ada di rumah sakit Cinere kan sebenarnya jaksa juga bisa langsung menahan. Tentu saja dengan pertimbangan karena dia sedang sakit itu bisa dibantarkan, ditahan dulu baru dibantarkan. Dengan cara seperti itu berarti kan jaksa itu sudah melakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Tidak seperti sekarang sudah berlangsung 5 tahun sebelum juga dieksekusi dan alasannya karena yang bersangkutan itu menghilang. Nah, sekarang jelas kok dia menyatakan bahwa dia ada di rumah sakit Cinere. Tinggal dicek oleh kejaksaan. Kalau ternyata dia tidak ada di situ kan berarti dia membohongi Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan. Saya kira ini merupakan akal-akalan baru ya dari Sylvester Matutina ataupun pengacara untuk menghindari itu. Karena mungkin tadinya dia tidak menduga bahwa pengajuan PK ini bisa berdampak pada penangkapan dia. Karena ini kita bisa menduga bahwa ini adalah cara dia untuk menghindari ditahan. Kenapa? Karena dengan dia mengajukan PK dan kalau kemudian ternyata PK-nya kemudian dikabulkan oleh majelis hakim dan dia dibebaskan, dia tidak perlu ditahan lagi. Tapi yang dia lupa bahwa satu, PK itu peninjauan kembali itu tidak menunda proses eksekusi yang sudah inkrah, ya sudah berkekuatan hukum tetap, itu pertama. Jadi walaupun dia mengajukan PK dan sidangnya sedang berlangsung, tapi dia tetap harus masuk penjara. Yang kedua, ini yang jadi serius, untuk mengajukan PK itu dia yang bersangkutan itu sesuai dengan saya sebut sebelumnya dalam pasal 265 KUHP kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 2 itu kan dia harus datang sendiri dan menandatanganinya. Kenapa? Karena dia kan tidak sedang ditahan atau berada di lembaga pemasyarakatan. Kalau dia berada di lembaga pemasyarakatan ditahan, dia bisa diwakili oleh pengacaranya. Itu dari KUHP. Dari surat edaran dari Mahkamah Agung juga dijelaskan bahwa kalau dia tidak hadir, ya itu batal diajukan ke Mahkamah Agung kalau tidak hadir menandatangani dokumennya. Jadi sekarang ini statusnya yaitu dia belum diajukan ke Mahkamah Agung. Jadi baru minggu depan. Saya kira ini mungkin skenario yang bolong, yang luput dari strategi Sylvester Matutina. Dia mungkin tidak menyadari kalau banyak orang yang memahami bahwa aturan semacam itu. Saya tidak tahu apakah pengacara yang tidak paham, atau saya kira kalau paham nggak mungkin, atau mereka menganggap ini jangan-jangan orang bisa saja lupa dan kemudian kejaksaannya pura-pura lupa.
Nah, itu mungkin saja bisa terjadi. Tapi kalau kemudian dia hari ini datang, itu memang menimbulkan dilema sendiri. Saya kira dilema utama itu adalah dari kejaksaan. Kalau kemudian Sylvester itu datang ke pengadilan dan kemudian dia menandatangani dokumen pengajuan peninjauan kembali dan kemudian dia tidak ditangkap oleh kejaksaan, ini akan memberikan semacam justifikasi terhadap publik yang memang terjadi pembiaran yang dilakukan oleh kejaksaan, bahwa kalau selama ini kejaksaan menyatakan bahwa dia tidak bisa ditangkap karena dia menghilang, maka ya sekarang tidak ada alasan lagi karena sudah di depan mata. Kan saya sebelumnya juga menyebut bahwa jarak antara kejaksaan negeri Jakarta Selatan dan juga pengadilan negeri Jakarta Selatan dia nggak terlalu jauh lah, masih sama-sama di lingkungan Jakarta Selatan gitu. Kalau ada kemacetan dengan foreigners dengan apa juga bisa kejaksaan itu segera tiba di pengadilan negeri Jakarta Selatan gitu. Ini yang saya menduga bahwa mungkin mereka tadinya menduga bahwa ini orang mungkin tidak menyadari, atau ini ada skenario yang bolong dari skenario akal-akalan yang disiapkan oleh Sylvester Matutina. Karena kalau sampai kemudian dia hadir dan kemudian kejaksaan tidak menangkap, seperti saya sebutkan tadi, dampaknya bukan hanya terhadap kejaksaan, tapi juga terhadap pemerintahnya Prabowo. Ini memang nggak serius dan berarti ada yang melindungi Sylvester Matutina. Nah, tetapi kalau kemudian dia ditangkap, ini kan yang jelas ini yang tidak dikehendaki, karena sangat terlihat sekali kenapa selama 6 tahun itu kemudian dia tidak ditahan, ya karena ada yang melindungi. Kita tahu kalau secara kronologis kita hitung misalnya tanggal 16 September 2019, pada saat itu adalah akhir masa jabatan dari Joko Widodo, tetapi dia kan sudah dipastikan terpilih kembali untuk menjadi presiden periode yang kedua, yakni periode 2019 sampai 2024, dan itu selama periode terakhir pemerintahnya Jokowi dia aman-aman saja, tidak ada proses eksekusi. Kalau sebelumnya alasannya yang disampaikan oleh Anang Supriyatna ini Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang waktu itu dia menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kembali bersama saya di channel ini bersama Aranet TV. Ya teman-teman, dimana tadi kita telah melihat sebuah cuplikan video yang telah ditampilkan tadi, ataupun kita telah menyaksikan video tadi tentang lagi permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo ini. Ya teman-teman semua, mungkin saja ya kasus ini sudah tidak asing lagi bagi kita untuk kita dengarkan ataupun kita melihat dan menonton, namun mungkin saja juga sampai sekarang ini kita masih membahas kasus ini karena juga belum diselesaikan ataupun belum terselesaikan kasus ini, ataupun ada yang menyatakan suatu putusan yang menyahkan bahwa itu ijazah asli ataupun ijazah palsu. Karena sampai sekarang tidak ada kepastian, jadi sampai sekarang juga masih ditelusuri dan masih diselidiki apakah ijazah Jokowi ini benar-benar ijazah palsu ataupun ijazah asli. Nah, untuk itu teman-teman, di sini kita akan melihat bagaimana pendapat-pendapat dan isi hati dari para teman-teman netizen Indonesia, ataupun kita melihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari dari masyarakat Indonesia tentang masalah kasus ijazah mantan Presiden Negara Republik Indonesia si Joko Widodo ini. Nah, di sini teman-teman disampaikan, orang bodoh saja sudah bisa berkomentar tunjukkan ijazah kalau memang ada. Nah, artinya di sini teman-teman, ya orang-orang bodoh saja ataupun orang-orang lain saja, masyarakat netizen Indonesia, ya sudah bisa sekarang memberikan tanggapan, sekarang sudah mulai memberikan ataupun menyampaikan isi hatinya bahwasanya tunjukkan ijazah kalau memang ada. Ya, mereka mengajukan suatu permintaan kepada Pak Jokowi, tunjukkan saja ijazahnya itu kalau memang ada. Jadi itulah permintaan dari netizen Indonesia. Mereka ingin melakukan hal seperti ini, di mana tujuan mereka adalah supaya kasus ini bisa aman dan nyaman, supaya negara kita bebas dari berbagai ancaman-ancaman ataupun masalah-masalah seperti ini, sehingga membuat negara kita menjadi amburadul, kacau, bahkan bikin gaduh negara. Nah, kemudian di sini sumber kegaduhan adalah si Raja Bohong dari Solo. Nah, artinya sekarang di sini teman-teman, ya para masyarakat negara Indonesia sekarang menyatakan bahwa sumber dari kegaduhan, kekacauan, bahkan membuat amburadul negara adalah si Raja Bohong itu dari Solo. Siapa itu? Yang sering disebut di sini adalah si Joko Widodo ini. Nah, akhir zaman di mana kebenaran terbalik, pendusta dipercaya, orang jujur
ya didustakan, pengkhianat, diberi amanah. Jadi yang bikin gaduh kasus ijazah Jokowi, ya Jokowi itu sendiri yang bikin gaduh. Nah, artinya di sini para masyarakat memberikan satu pernyataan di sini bahwasanya yang bikin gaduh kasus ijazah Jokowi ini adalah dia sendiri, ya itu sendiri yang bikin gaduh. Kenapa kita memberikan suatu pernyataan bahwa dia sendiri yang membuatnya? Karena dia tidak mau menunjukkan ijazahnya di depan publik ataupun disidangkan ijazahnya. Kalau memang benar-benar kan ada sidang berarti yang menyatakan bahwa itu ijazah palsu atau asli, kan bisa selesai itu kasus. Kemudian wajib untuk dinepalkan Jokowi tenggengnya. Ya, di sini kita lihat pendapat netizen memberikan suatu tanggapan di sini, katanya wajib untuk dinepalkan si Jokowi ini. Kemudian di sini cuma makhluk-makhluk hina yang membela penipu. Kalau nggak punya ijazah jangan ngaku-ngaku punya, ya. Itulah otak-otak Jokowi, dikit-dikit polisi yang jawab pengecutnya Jokowi. Nah, selanjutnya lagi teman-teman, aku cuma heran uang Mulyono gak habis-habis untuk bayar termul ataupun ternak Mulyono yang bela barang palsu pasti akan membusuk. Nah, di sini nampaknya makin jelas kepalsuan ijazah Jokowi karena tidak ada niat Jokowi menunjukkan ijazahnya. Jika negara adil, tinggal Jokowi ditangkap dan diadili. Di mana kenegarawan Jokowi tidak layak yang mendapatkan pensiunan dan prejil-prejil dari negara haram. Nah, kemudian kalau pakai otak waras, simpel saja. Kalau ada tunjukkan ijazah aslinya, jangan pakai cara setan. Yang paling berkobrok polisian, matanya udah rusak, ijazah stempelnya aja fakultas, mana ada fakultas, ada juga fakultas. Inilah polisi yang gak punya logika, ya. Jadi mungkin karena Jokowi korupsinya cukup banyak, maka sogok menyogok sudah lumayan lumrah bagi Joko Widodo. Nah, seterusnya teman-teman, di sini LHKPN 2024 kekayaan Jokowi masih mencapai 95 miliar, masih bisa dibayar pengacara papan atas Indonesia dan honor para termul dan antek-anteknya yang membela Jokowi tak punya logika, tak punya iman. Jadi cuma ijazah yang remeh, teman gaduh tahun-tahunan, apalagi parang malu perang, malu sama negara lain, cuma ijazah nggak selesai-selesai. Nah, makin kesini makin menunjukkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Tanpa putusan pengadilan pun netizen meyakini ijazah palsu, ya. Nah, suarakan terus suara kebenaran, jangan sampai berhenti. Apalagi masalah ijazah Jokowi yang palsu terus kumandangkan. Pak Presiden penyidik di kepolisian tanpa kecuali dididik lagi, dicarikan instruktur pakai hukum yang pandai biar tambah ilmunya. Jadi semakin diputar-putar, nggak mau menunjukkan ijazah aslinya ke pengadilan, ya. Dan Jokowi dikejar terus. Bangsa ini jangan sampai dipecah belah, padahal ijazah palsu udah pakai Melkester ban kepada negara dan membohongi 280 juta rakyat lawan terus institusi penegak hukum. Nah, selanjutnya teman-teman, wajar kalau publik curiga polisi sudah diatur termul, masa Pak Karni, Ilyas, dan Aiman diperiksa gara-gara acaranya di TV aneh, ya. Jadi mass media jangan mau dibungkam melalui Rakyat Bersuara ILC. Kasus ijazah bisa membuka mata rakyat Indonesia bahkan dunia tentang bagaimana penyelesaian kasus ijazah ini dengan cara yang benar, transparan, tidak untuk diintimidasi. Jadi menyelesaikan kasus ijazah palsu bertahun-tahun tidak terungkap. Bangsa apa ini? Bangsa kita, apa kita ini penegak hukum suruh jualan cendol aja, jijik untuk melihatnya. Nah, kemudian maju terus Bang Karni juga Aiman, Anda bukan berpihak tapi menanyakan sebenarnya. Sayangnya penegak hukum kurang transparan termasuk polisi. Jadi inilah yang dinamakan serigala berbulu wedus, kelihatan sederhana, polos, ternyata manipulatif, ulung konstitusi SMK, bantuan trakor untuk petani, hasil pemilu dimanipulasi KPK, dilemahkan, dan seterusnya. Kemudian Pak Karni dan Bang Aiman bongkar semua kebohongan di negeri ini. Jangan takut dengan intimidasi aparat. Insan harus berani berkata jujur dan terbuka. Jauhkan diri dari upaya suap menyuap.
Nah, selanjutnya teman-teman di sini, pembohong penipu udah jelas buat apa dibahas, habiskan energi. Serahkan ke massa supaya diseret dibasmi dengan keturunannya. Kalau masih ada darah pembohong, ini akan jadi virus ke depan yang membuat gaduh anak cucu ke depan. Jadi ini yang tolol dan dungo para penegak hukum mengatasi selembar kertas ijazah sampai berlarut-larut. Kalau tidak bisa menyelesaikan, lebih baik mundur saja. Jadi Aiman dan Uda, Karni suarakan terus kebenaran dan keadilan hukum. Ya, kalau bukan Karni Ilyas dan Aiman yang menyuarakan kebenaran, pasti besok ada pengancaman. Itulah kelakuan di negara ini dan pelaku pengancamannya, ya orang-orang itu saja. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Salam NKRI, harga mati.